Alhamdulillahil malikil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-musyaffi'i fi ahwali yaumiz zihar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamadid duhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramun, kaum muslimin jamaah Masjid Jami'ah Islam, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan takdirnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan kewajiban kita selaku muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dan semoga harapan kita semua apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari, dari semua ritual ibadah kita mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkah ibadah ketika kita nanti menutup mata kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam tahiyat akhir ada salawat yang wajib kita baca, yang sudah warid kita baca, yaitu salawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya adalah, kenapa yang dicantumkan di dalam pembacaan salawat di dalam tahiyat hanya dua nabi, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Padahal jumlah nabi itu banyak sekali. Di dalam beberapa kitab tauhid, Tijanud Daruri, Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Rifayatul Atqiya, Nurul Zalam, jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui adalah 124.000 nabi. Sedangkan nabi yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim ada 25.
Yaitu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dicantumkan di dalam pembacaan salawat tahiyat akhir hanya 2 nabi? Kenapa tidak Nabi Adam ayah kita? Kenapa tidak Nabi Nuh? Kenapa tidak Nabi Zakaria dan lain-lain? Alasannya adalah yang pertama, dicantumkannya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita adalah afdhalul rusul wa afdhalul anbiya. Dicantumkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat sebab Nabi kita adalah Nabi yang paling afdal dari seluruh para rasul dan Nabi yang paling afdal dari seluruh para nabi. Dan Nabi kita Muhammad adalah pemimpin umat manusia di seluruh dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit. Ini alasannya dicantumkannya nama Nabi kita Muhammad yang pertama di dalam pembacaan sholawat ketika kita tahiyat akhir. Yang kedua, kenapa alasannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tidak Nabi yang lain? Kalau kita sengaja-ngaja mengganti Nabi Ibrahim dengan Nabi yang lain, maka tidak sah tahiyatnya. Tidak sah tahiyatnya, maka tidak sahlah salatnya. Kenapa Nabiullah Ibrahim? Alasannya adalah karena banyak syariat ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diwahyukan Allah kepada Ibrahim diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan, diamalkan, dilakukan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ajaran Nabi Ibrahim yang dilaksanakan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini rahasia tersembunyi. Yang pertama, karena tawaduknya Rasulullah, rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa menerima ajaran Nabiullah Ibrahim. Ketidakangkuhannya Nabi kita, ketidaksombongannya Nabi kita sebagai pemimpin umat manusia paling afdal seluruh para nabi, tapi masih menerima ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan dilakukan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk dilakukan oleh umatnya. Lalu apa ajaran-ajaran perintah Nabi Ibrahim? Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini bulan Dzulhijjah. Di antara perintah dan yang harus kita lakukan, amalan yang terbaik dan paling utama ketika datang bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebut syariatnya ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kaum muslimin rahimakumullah, rahmatal abrar, Nabi Adam ditugaskan untuk membangun Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang berjalannya masa, datang masa Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah banjir bah, hancur setengah Ka'bah. Lewat masa datang masa Nabiullah Ibrahim. Lalu dapat wahyu
Nabi Ibrahim perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan membangun kembali Ka'bah Baitullah bersama-sama malaikat dan putranya Ismail alaihissalam. Dibangun sempurna oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika sempurna dibangun, dalam satu riwayat Nabi Ibrahim naik ke bukit Jabal Qubais dan di situ menyerukan manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkatul Mukarramah. Dalam Al-Quran, wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dengan seruan Nabi Ibrahim, Allah syariatnya yang menyampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat-umat muslim. Akhirnya dari seluruh pelosok dunia, dari berbagai macam negara, terpencil sekalipun, mereka datang menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu untuk kamu ikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus, dan Nabiullah Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena syariat agama Nabiullah Ibrahim dipakai oleh umat Nabi Muhammad, oleh kita menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur, yang dengan rizki yang halal, pekerjaan yang halal, hasilnya hasil yang halal, dengan niat yang bagus, niat yang tulus, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyia-nyiakan kita ketika berada di Mekkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Dia manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Setelah itu kembali ke tanah suci, dirinya semakin lebih baik dari sebelumnya, maka disebutlah ia hajjal mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain adalah pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan, nanti mereka-mereka yang ibadah haji akan berjalan dengan amal ibadah hajinya sampai mereka datang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa syariat ajaran Nabi Ibrahim yang dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Khitan. Nabi Ibrahim dikhitan ketika itu umur 80 tahun. Dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad SAW ketika lahir dari ibu yang mulia Siti Aminah bintu Wahbin sudah dikhitan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Khitan adalah syariat Nabi Ibrahim. Yang ketiga, kurban. Kurban adalah syariat ajaran dari Nabi Ibrahim yang dipakai, digunakan, dijalankan oleh umat Nabi Muhammad, yang dikutipkan di dalam Al-Quran. Sejarah antara ayah yang soleh dengan anak yang soleh, terjadilah penyembelihan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh ayah membunuh anaknya, tapi Allah membunuh karakter, menghilangkan karakter sifat memilikinya Ibrahim kepada Ismail. Kita semua lahir tidak memiliki apa-apa. Istri milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah, semuanya milik Allah. Allah ingin menghilangkan sifat memilikinya Ibrahim kepada Ismail. Ismail adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pengorbanan
Ibrahim kepada Ismail hakikatnya demi untuk mendekatkan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, di bulan Dzulhijjah yang utama kita lakukan cuma dua, dan ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Yang pertama ibadah haji, yang kedua kurban. Tidak mampu ibadah haji, kurban. Sebab dalam satu kitab, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum, besarkanlah kurban-kurban kalian. Saminu duhayakum, sehatkanlah, gemukkanlah kurban-kurban kalian. Maka sesungguhnya kurban-kurban kalian yang kalian perjuangkan dengan harta kalian selama hidup di alam dunia, maka nanti di atas jembatan Siratul Mustaqim mereka akan menjadi kendaraan kalian di padang mahsyar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.